Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran ekonomi moneter Islam untuk mahasiswa program studi ekonomi syariah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang standar moneter. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu apa itu standar moneter. Standar moneter adalah satu perangkat dari sebuah institusi atau peraturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur peredaran uang dalam sebuah ekonomi. Pengertian lain mengatakan bahwa standar moneter adalah basis atau referensi atau garansi backing yang dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan bahasa familiar backing atau backup yang menjadi underwriting ataupun dia menjadi dibalik dari uang yang diedarkan. Nah, jadi standar moneter ini pengertiannya kurang lebih seperti itu, baik itu bentuknya peraturan pemerintah ataupun non peraturan pemerintah. Artinya standar itu digunakan dan diaplikasikan di masyarakat tanpa melalui peraturan pemerintah pun bisa terjadi. Nah, ada beberapa tipe standar moneter yang pernah digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah metallic standard atau standar yang menggunakan barang tambang. Ini ada dua varian. Yang kedua ada standar kertas. Kita masuk dulu yang pertama. Standar logam atau metallic standard ini adalah standar moneter yang disandarkan setiap unit moneter yang kita gunakan distandarkan kepada satuan logam yang menjadi patokan, baik itu emas, perak. Nah, standar ini yang di pembahasan sebelumnya kita pernah sampaikan atau kita pernah bahas sebagai bagian dari commodity money atau uang komoditas. Nah, standar moneter ini bentuknya bisa satu bentuk dalam asli logamnya atau barang lain yang kemudian disandarkan kepada logam tersebut. Nah, hal yang penting dari standar logam ini adalah unit moneter, nanti kemudian itu kita kenal dengan sebutan mata uang, memiliki nilai yang tetap dan bersandar kepada logam yang menjadi sandarannya. Kemudian bisa kalau dia standar moneternya, unit moneternya adalah uang kertas, maka itu bisa ditukarkan secara cepat dari kertas kepada logam. Nah, standar moneter yang tipe logam ini sebenarnya ada 3 variasi, tapi secara umum sebenarnya 2 variasi. Yang pertama monometallism standar, yang kedua bimetallism standar. Yang ketiga satu lagi mixed metallism standar, tapi secara umum biasanya kita mengenalnya hanya 2 saja, monometallism dan bimetallism. Sedangkan yang mixed metallism ini varian dari bimetallism standar. Yang pertama untuk monometallism ini adalah standar moneter di mana kita menyandarkan atau satuan unit moneternya itu kepada satu logam tertentu yang sudah digunakan oleh masyarakat ataupun sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya yang paling umum digunakan untuk standar moneter dalam bentuk logam monometallism ini hanya satu saja, satu standar moneter adalah gold standard, standarnya emas, atau silver standard, standarnya perak. Jadi karena dua-duanya adalah logam mulia, ini banyak digunakan oleh negara, baik itu di masa lampau ataupun di zaman modern pasca revolusi industri ini sebagai dari backup ataupun metalnya ataupun barang tambangnya digunakan sebagai uang. Nah, yang pertama kita bahas adalah standar moneter yang menggunakan perak. Nah, standar ini berarti kita menggunakan perak dalam arti barang tambang yang sebenarnya bukan kita sebut uang 1 perak, 2 perak, tapi perak dalam silver, berarti silver ini ditambang, kemudian tambangnya itu, hasil tambangnya itu digunakan sebagai uang. Atau sebaliknya, kita menambang perak, tapi peraknya tidak digunakan menjadi uang, tapi ada kertas yang menyatakan bahwa kita memiliki perak. Atau nanti di pertemuan lain sudah akan kita bahas itu. Berarti
baik perak ataupun kertas itu sama-sama punya nilai yang stabil. Nah, contoh negara yang menggunakan standar moneter adalah di zaman modern, adalah India yang menggunakan standar perak pada tahun 1835 sampai 1893. Pada masa itu, rupiah, mata uang India itu disandarkan kepada perak. Nah, saya memberikan contoh ini adalah mata uang perak yang digunakan di masa lampau, sebelum masa modern. Karena kita biasanya menggunakan terminologi modern itu pasca revolusi industri dan revolusi Prancis itu. Nah, yang pertama ini standar moneter yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana ini koinnya kita kenal dengan nama dirham. Ini koin perak, di sana sudah dimodifikasi, koinnya bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua ini adalah standar moneter yang menggunakan perak yang asli dari dirham. Jadi dirham itu dari bahasa Persia, drachma, yang mana yang di bagian bawah ini adalah contoh dari koin perak yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Persia. Teritorinya sekarang kurang lebih ada di Iran. Jadi di masa modernnya adalah koin India yang berupa perak, itu 1800-an. Kalau yang ini berarti dia terbit sekitar 600 abad ke-7, abad ke-8, dan Persia lebih awal lagi. Jadi dua-duanya menggunakan perak. Perak dalam arti asli barang tambang, perak yang ditambang kemudian dicetak menjadi uang. Nah, yang kedua, varian kedua dari standar moneter adalah standar emas. Kalau tadi perak yang digunakan sebagai uang atau sebagai backup, yang sekarang menggunakan emas. Karena nilai emas ini lebih tinggi daripada perak. Sama prosesnya ataupun aturannya, di mana emas ini dikonversi menjadi uang atau emas menjadi backup dari uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, gambar pertama ini adalah gambar koin. Ini adalah koin asli koin emas yang diterbitkan oleh Kekaisaran Romawi, yang kita sebut atau sekarang kita familiar menyebutnya sebagai dinar. Di Romawi itu mereka sebut dinarius, yang karena di gambarnya itu ada gambar Kaisar Romawi. Nah, kemudian di zaman Islam juga diadopsi, kemudian kita kenal hari ini dengan nama dinar. Nah, dinar itu sama seperti dirham, bentuknya tulisannya sama, ada tulisan syahadat, dan dia diaplikasikan oleh masyarakat pada masa tersebut. Jadi karena ini emasnya ini bisa dikonversi baik emas dalam bentuk butiran, sama juga perak tadi, dan bentuk butiran atau yang sudah dicetak, maka yang dilihat itu nanti bobotnya. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bobot dari mata uang dinar ataupun dirham. Jadi yang di atas adalah koin aslinya, dinarius, yang di bawah adalah dinar yang sudah diadopsi dan diaplikasikan dalam pemerintahan Islam. Nah, kalau tadi adalah contoh dari dinar yang asli emasnya digunakan menjadi uang, nah dalam masa modern, emas pun pernah digunakan sebagai backup dari uang kertas. Misalnya pada tahun 1816 di UK dan beberapa negara yang ini hampir di banyak negara digunakan sebagai standar karena emas itu nilainya tinggi, kemudian dia diterima oleh banyak masyarakat. Dia berakhir sekitar tahun 1931 pasca Perang Dunia, dan kemudian Jerman juga pernah menggunakan, Prancis, banyak sekali negara yang menggunakan emas sebagai backup. Nah, di masa modern ini emasnya tidak digunakan dalam transaksi luas, tapi digunakan, nanti kita akan pelajari tentang banknote itu atau kepemilikan emas. Jadi emas itu kurang lebih mulai ditinggalkan setelah Perang Dunia berkecamuk gitu. Jadi kurang lebih 1936. Kemudian tahun 1944 di penghujung Perang Dunia Kedua ada sekitar 40 negara yang bertemu di satu wilayah di Bretton Woods, satu desa di New Hampshire di Amerika Serikat, kemudian untuk mendiskusikan tentang standar moneter yang akan digunakan di masa yang akan datang.
Karena ke-44 negara ini kurang lebih adalah negara yang pada saat itu punya satu kubu yang sama dan dia memproyeksikan dia akan menjadi pemenang perang. Nah, disepakatilah satu kesepakatan yang kemudian kita kenal itu dengan istilah Bretton Woods System atau BWS ini, BWS ini, jadi sebuah standar yang digunakan di seluruh dunia. Karena kebetulan 44 negara yang berkumpul di Bretton Woods ini menjadi pemenang perang dan dia menjadi hegemoni dunia baru yang disepakati pada saat itu emas menjadi backup dan dikeluarkan uang dalam bentuk kertas. Nah, satu-satunya mata uang di dunia yang dikaitkan secara langsung dengan emas adalah US dollar atau dolar Amerika Serikat yang harga 1 troy ounce emasnya itu $35. Bagaimana dengan mata uang lain? Mata uang lain akan menyesuaikan dengan dolar sehingga orang bisa menukar mata uang negaranya dengan dolar dan kemudian nanti dolarnya bisa ditukarkan dengan emas yang emasnya nanti disimpan di Amerika Serikat. Terdengar agak kurang adil tapi itu yang disepakati tahun 1944. Sampai dengan tahun 1971 oleh Presiden Nixon itu disepakati atau dikeluarkan keputusan yang mengejutkan di mana yang saat itu kemudian dikenal dengan Nixon Shock, di mana Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat pada bulan Agustus 1971 mencabut aturan Bretton Woods sehingga hampir negara-negara banyak yang protes karena Amerika saat itu dilanda krisis, pengangguran tinggi, inflasi juga tinggi, akhirnya tidak bisa mengendalikan dari nilai tukar dari emas kepada dolar Amerika dan dilepas begitu saja. Dan ini nanti bagian dari kajian kita bagaimana sebenarnya Bretton Woods ini menjadikan sebuah satu mata uang yang diterima oleh di banyak negara yang kita sebut dengan dolar Amerika Serikat. Jadi 15 Agustus 1971 Presiden Nixon menyatakan bahwa Bretton Woods sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini punya mata uang yang disandarkan kepada emas itu atau kepada perak yang tadi rezimnya monometalism standar itu mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama keuntungannya adalah simple atau dia lebih praktis. Dia juga punya diterima oleh masyarakat karena masyarakat percaya pada emas ataupun perak sebagai logam mulia. Kemudian dia bisa mendukung dari perdagangan internasional karena meskipun di Indonesia, kemudian di luar negeri, emas sama-sama diterima oleh masyarakat. Dalam rezim monometalism ini, dia menghindari Gresham Law, nanti akan kita bahas secara lebih lanjut tentang Gresham Law ini, dan dia sifatnya self-operatif, atau dia bekerja secara sendiri, karena nilai emas secara dirinya sendiri, sebagai sebuah barang, dia punya nilai yang tinggi, begitu juga perak. Jadi pemerintah tidak perlu repot-repot untuk mengatur berapa nilai tukar emas dan nilai tukar perak. Itu karena sudah secara mandirinya dia sudah memiliki nilai. Tapi dia punya kekurangan, misalnya adalah elastisitasnya rendah. Jadi kalau kita mau menambah jumlah uang beredar di sebuah negara, maka kita harus makin rajin menambang emas, tidak bisa tiba-tiba kita membuat emas sintetik atau emas buatan, karena emasnya harus ditambang benar-benar. Kemudian karena itulah ekonomi itu akan sulit berkembang karena jumlah uang yang diminta oleh suatu sistem perekonomian sangat bergantung kepada jumlah emas yang ditambang oleh industri pertambangan. Nah, yang kedua adalah unsur atau standar bimetalism atau standar moneter yang menggunakan dua metal atau dua barang tambang. Nah, barang tambang yang tadi kita bahas emas dan perak, nah itu adalah salah satu yang paling banyak digunakan di rezim bimetalism. Jadi dua tipe standar. Nanti ada lagi ada yang standar bisa menggunakan emas, perak, kemudian ada satu lagi standar misalnya perunggu ataupun barang-barang tambang lainnya yang nilainya biasanya lebih kecil. Tapi yang paling umum digunakan adalah bimetalism ini adalah dua standar, emas dan perak. Secara prinsip sama dengan tadi, hanya dalam praktiknya ada dua mata uang. Yang pertama mata uang emas, yang kedua mata uang perak. Nah, ini dia punya kelebihan karena ada dua logam, maka harganya akan relatif stabil, bisa kita tukar.
kemudian kita tidak akan kekurangan. Kalau kita kekurangan emas dalam satu waktu, ada perak yang bisa mengganti, atau sebaliknya, kita kekurangan perak, ada emas yang bisa mengganti. Jadi dia bisa saling melengkapi dari kekurangan yang dimiliki oleh monometalisme. Nah, tapi dia juga punya kekurangan tersendiri karena digunakan dua standar, dua logam mulia misalnya, maka dia akan terkena hukum Gresham atau Gresham Law. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian dia akan agak fluktuasi di nilai tukar antar dua mata uang tersebut karena nanti berlaku hukum permintaan dan hukum penawaran. Misalnya jumlah pasokan naik, nilainya juga akan kemudian tergerus dan nanti sebaliknya. Dan yang lebih bermasalah lagi yang tadi itu Gresham Law, di mana satu waktu bisa saja nilai mata uang yang lebih tinggi itu hilang. Dalam hal ini kalau emas dan perak, maka emas lebih cenderung cepat hilang daripada perak. Dan nanti kalau ada menggunakan tembaga, maka itu juga mempengaruhi lebih banyak tentang Gresham Law. Nah, yang kedua, bagian kedua tentang standar moneter ini adalah menggunakan standar kertas. Nah, ini yang hampir digunakan di seluruh negara di dunia hari ini, dan kita sudah meninggalkan standar barang tambang. Kita hampir semuanya menggunakan standar kertas. Nah, standar kertas ini berarti standar moneter yang tidak dikaitkan lagi dengan barang tambang. Jadi tidak peduli kertas yang dikeluarkan sebagai uang berapa banyak, tidak perlu juga berapa barang tambang yang tersedia, baik itu emas, baik itu perak. Jadi tidak ada saling backup. Ini dikenal juga standar kertas ini dengan fiat, standar fiat. Nah, nanti ada fiat money, atau nanti ada lagi fiduciary money. Ini sama saja karena kita tidak lagi mengaitkan mata uang yang kita gunakan, dalam hal ini kertas seperti sekarang, dengan logam mulia yang disimpan oleh bank sentral dalam waktu dewasa ini. Jadi dia sangat suka-suka pemerintah, mau mengeluarkan uang 100 juta dalam selembar bisa asalkan dia memenuhi standar kriteria uang yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Standar moneter, judulnya mohon maaf salah, standar kertas ini adalah mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama itu dia misalnya secara ekonomi dia lebih mudah diterima, lebih praktis disimpan, lebih ekonomis dalam proses pencetakan. Kemudian dia bisa menempatkan emas menjadi barang yang seharusnya. Misalnya kalau dalam standar emas itu nanti emas yang ditambang itu cenderung akan dicetak menjadi uang. Dan kalau emas yang dicetak jadi uang dirubah menjadi perhiasan, itu akan mengurangi suplai uang. Nah, kertas juga ini sangat elastis dalam suplainya, berarti dia mudah ditambah, mudah juga dikurangi. Kalau mau tambah tinggal cetak uang lebih banyak, kalau dikurangi tinggal bakar uang yang berada di masyarakat. Dan hal-hal lain yang membuat kertas ini lebih fleksibel daripada barang tambang. Tapi karena dia punya kelebihan mudah ditambah dan mudah digunakan, maka dia juga punya karena dia punya kelebihan, tentu dia juga punya kekurangan. Kekurangan standar emas ini karena dia mudah untuk ditambah suplainya dan mudah untuk dikurangi. Ini menjadi kelebihannya. Dia elastis untuk sisi supply, tapi dia sangat rawan terhadap mismanagement dan bisa tiba-tiba terjadi inflasi. Ini pernah dialami Indonesia sekitar 1960-an, di mana inflasi kita bisa mencapai 600%, atau di Indonesia awal kemerdekaan, di mana Jepang mencetak uang dalam jumlah yang banyak untuk mengacaukan sistem ekonomi Indonesia. Jadi sangat bahaya sekali, tergantung kepada orang yang menjadi pengatur dari suplai uang tersebut. Nah, hari ini salah satu varian yang menjadi bagian dari standar kertas ini adalah standar foreign exchange standar atau standar devisa yang convertible. Berarti sekarang meskipun kita menggunakan rupiah, hari ini misalnya sebagai contoh, kita tetap menyimpan emas sebagai cadangan atau backup. Tapi emas yang kita simpan tidak sejumlah rupiah yang kita keluarkan.
selain emas, kita juga menyimpan yang kita sebut sebagai devisa atau foreign exchange, forex, atau mata uang asing, yang dimana saat ini itu dibutuhkan sebagai gambaran dari seberapa kuat moneter di sebuah negara. Nah, ada variasi dari paper kertas, tidak lagi dikaitkan dengan satu devisa, tidak lagi dikaitkan dengan satu barang, emas dalam hal ini, tapi dikaitkan dengan satu devisa atau mata uang asing yang kita sebut nanti hard currency atau mata uang asing yang diterima oleh banyak negara. Tapi sekali lagi meskipun dia dikaitkan, jumlahnya tidak sama persis. Jadi misalnya kalau uang beredar di kita 1.000 triliun, kita tidak menyimpan 1.000 triliun di dalam backup Bank Indonesia. Hanya mungkin 1/10, 2/10, hanya sebagian kecil saja dari uang yang beredar. Nah, uang-uang yang digunakan adalah uang-uang yang secara global diterima oleh negara-negara luar negeri, terutama mitra dagang. Karena biasanya ini menjadi standar berapa banyak uang yang kita punya untuk membiayai impor jika terjadi krisis. Nah, mata uang asing yang digunakan misalnya adalah dolar Amerika Serikat. Ini yang paling banyak digunakan. 60% dari dolar itu yang beredar di dunia digunakan oleh bank sentral masing-masing negara sebagai backup jika kalau nanti terjadi krisis. Atau yang kedua mata uang Asia yen misalnya, atau mata uang Eropa euro, ataupun sterling mata uang Inggris atau United Kingdom, kemudian Singapura, Australian dollar, dan yuan misalnya. Nah, mata uang inilah yang menjadi backup, tapi sebagian kecil dari uang yang beredar di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Kita juga menyimpan devisa-devisa ini. Berikut penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan standar moneter. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, saya buka pertanyaan nanti di forum kelas dan kita bisa berdiskusi tentang standar moneter ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.